Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita taufik, inayahnya, petunjuknya, sehingga kita masih punya kesempatan, keluangan waktu untuk dapat melanjutkan kembali kajian-kajian kita, yaitu dalam sebuah kajian perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, kita sudah sampai pada membicarakan kondisi orang kafir di saat terjadinya hari berbangkit, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ketika mereka bangkit kemudian bergegas menuju suara yang memanggil mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam kondisi pandangan yang hina dina, kemudian juga dengan perasaan yang sangat hina dina, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bergegasnya mereka itu ibaratnya bagaikan belalang yang sedang bertebaran. Para pemirsa yang pernah melihat bagaimana suatu tanaman ataupun ketika satu tempat sedang dilanda hama belalang, itu belalang akan terbang ke satu arah, ya, dengan kelompok yang sedemikian banyak yang berserakan itu, tapi mereka terbang dengan satu arah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi orang kafir pada saat itu. Kemudian mari kita lihat yang berikutnya, yaitu wa yufiduna nassun salisun annal kuffara yunaduna bil wail wath thubur indama yunfakhu fis sur mutasailina amman aqamahum min raqadatihim. Dari ayat yang ketiga ini kita bisa ambil juga faedah, yaitu bahwa orang-orang kafir di saat mereka dibangkitkan, mereka spontan mengatakan kalimat-kalimat celaka. Maksudnya celaka, diri mereka sendiri yang celaka, ya, dengan kalimat wail wathubur, celakalah kami, begitu. Dan itu spontan di saat mereka dibangkitkan dari kuburan mereka. Seraya mereka bertanya-tanya siapa yang telah membangunkan mereka dari tidur mereka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Yasin ayat 51 dan 52, wa nufikha fis sur
dan ketika sangkakala ditiupkan, ini sangkakala yang kedua. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ternyata mereka dari kuburan-kuburan mereka bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata, qalu ya wailana. Seraya mengatakan, celakalah kami ini. Man ba'athana mim marqadina. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yang membangkitkan kami dari tidur kami. Itulah yang Allah sebutkan tentang orang kafir. Spontan saja ketika mereka dibangkitkan Allah dari kuburan-kuburan mereka, langsung mereka katakan, celakalah kita, celakalah saya, celakalah. Demikian ikhwah. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami? Itulah ucapan mereka yang berulang-ulang. Wa qad kana Abu Muhkam Al-Jasari yajtami'u ilai ikhwanuh. Seorang yang bernama Abu Muhkam Al-Jasari, teman-temannya ataupun saudara-saudaranya sering berkumpul dengannya. Wa kana hakiman, dia dikenal seorang yang bijak. Fa idza talal ayat as-sabiqata baka. Beliau ini apabila membaca ayat ini, yaitu wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Setiap kali beliau membaca dua ayat ini, beliau menangis terseduh-seduh. Summa qala, dan berkata, innal qiyamata dhahabat faza'atuha bi awhamil uqul. Sungguh hari kiamat yang sangat mengerikan itu hilang kengeriannya gara-gara cara berpikir yang salah, gara-gara kesalahan-kesalahan akal. Allah Subhanahu wa taala telah membayangkan kepada kita bagaimana situasi pada saat itu yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Tetapi itu semua seolah-olah pupus, tidak ada apa-apanya dikarenakan cara berpikir yang salah, dikarenakan akal yang salah. Kemudian amma wallah la in kana al-qaumu fi raqadatin misla dhahiri qaulihim lama da'au bil waili inda awwali wahlati bi'thahum. Demi Allah, seandainya satu kaum dari zahir perkataan mereka mengatakan mereka baru dibangkitkan, mereka baru dibangunkan dari tidur mereka, lantas mereka mengatakan dengan kalimat-kalimat celakalah kami di saat mereka baru dibangkitkan, walam yuqifu ba'da mauqif arad wala masalah, padahal mereka juga belum lagi didudukkan, diberdirikan di tempat yang dimana mereka akan ditayangkan amalan mereka, dan juga mereka belum diinterogasi, ya. Illa waqad ayanu khataran aziman. Hal itu terjadi kecuali dikarenakan mereka telah melihat bagaimana bahaya yang mengancam mereka, ya. Wa haqqat alaihimul qiyamah bil jalaili min amri, dan telah terlihat dengan mata kepala mereka kondisi hari kiamat yang sangat mengerikan. Begini ikhwah, ketika orang kafir ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan celakalah kami, dan mereka juga mengucapkan bahwasanya siapa yang telah membangunkan kami dari tidur kami. Jadi mereka anggap bahwasanya mereka itu baru bangun dari tidur dan langsung mengatakan, ketika dibangkitkan mereka katakan celakalah kami. Padahal mereka belum lagi ditegakkan di dalam mahkamah Allah, belum lagi ditayangkan kepada mereka, belum lagi diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan yang pernah mereka lakukan semasa di dunia, belum lagi mereka terkena interogasi dari Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah katakan celakalah kami. Mengapa sampai seperti itu ikhwah? Itu tak lain dan tak bukan dikarenakan mereka sudah spontan melihat pemandangan situasi yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Belum pernah pemandangan yang sangat mengerikan seperti itu mereka lihat sebelumnya. Ini belum lagi
ditayangkan ya, belum lagi ditayangkan amalannya, belum lagi mereka melihat amalan-amalan mereka yang akan Allah perlihatkan, belum lagi. Hanya spontan ketika bangkit langsung mereka katakan celakalah kami. Demikian ikhwah. Ayat ini membayangkan kepada kita, mengesankan kepada kita, menggambarkan kepada kita gimana situasi pada waktu itu. Ya. Bagaimana situasi pada waktu itu. Walakin kanu fit tulil iqamati fil barzakhi ya'lamuna yu'adzabuna fi quburihim. Padahal ketika mereka berada di alam barzakh mereka mendapat kepedihan, mereka mendapat azab kubur. Wa ma da'u bil waili inda inqita'i dzalik anhum. Dan ketika dibangkitkan mereka malah mengatakan celakalah kami. Illa waqad naqalu ila tamatin hiya a'dham minhu. Itu berarti ya, mereka baru saja beralih dari suatu hal yang sudah beralih ke suatu hal yang jauh lebih mengerikan. Ya. Walaula annal amra ala dzalika mastaskhara alqauma kanu wasammuruqudan. Seandainya tidak dikarenakan fenomena yang sangat mengerikan yang telah mereka lihat langsung dengan mata kepala mereka, kenyataan yang sudah ada di depan kepala mata mereka, sangkin mengerikan ikhwah, mereka katakan apa yang baru mereka alami, apa yang baru saja mereka lewati itu sama seperti orang tidur. Bayangkan ikhwah, ya, bayangkan. Padahal mereka baru saja terputus dari merasakan azab kubur. Sejak mereka masuk alam barzakh, setelah mereka tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, sejak itu mereka mendapat azab, diazab sampai hari kiamat. Mereka mengalami kepedihan, mereka mengalami siksaan yang luar biasa, azab kubur. Ikhwah, satu hadis menyebutkan mereka dipentung, ya pentung ini kalau dipentungkan ke gunung itu akan jadi debu, belum lagi ular-ular dan lain-lainnya ikhwah. Itu mereka alami semasa mereka di alam barzakh. Namun ketika mereka dibangkitkan, mereka langsung mengatakan celakalah kami. Padahal mereka baru saja mengalami azab yang luar biasa. Mereka mengatakan celakalah kami dan menyatakan bahwasanya azab yang mereka telah alami ini ibaratnya bagaikan tidur. Bayangkan ikhwah, padahal azab sudah mereka rasakan sedemikian rupa. Mengapa mereka katakan ini? Siapa? Man ba'atsana min marqadina. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami? Itu dikarenakan apa yang mereka alami semasa di alam barzakh dengan apa yang mereka sedang lihat, ya. Itu ibaratnya bagaikan antara orang yang baru bangun tidur dengan orang yang diazab. Insyaallah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Mereka membandingkan seperti itu. Ini mereka melihat fenomena yang luar biasa, yang menakutkan, yang sangat menakutkan. Saking menakutkannya ikhwah, mereka membandingkan yang menakutkan ini dibandingkan azab yang mereka telah alami itu hanya bagaikan seperti orang yang baru tidur. Bayangkan ikhwah. Kita tahu orang yang baru bangun tidur itu kan biasanya segar, begitu kan? Tapi ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang akan mereka alami. Azab yang akan mereka nanti, azab yang sedang menanti mereka. Perbandingannya dibandingkan azab alam barzakh dengan azab yang akan mereka dapati di hari kiamat, perbandingannya seperti antara orang tidur dengan orang yang mendapat azab. La ilaha illallah. Begitu jauhnya perbandingan ikhwah. Bayangkan azab alam barzakh itu dianggap seperti orang tidur. Saking dahsyatnya azab yang akan menanti mereka, saking dahsyatnya fenomena yang mereka lihat. Begitulah ikhwah. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka mengatakan celakalah kami. Siapa yang telah membangunkan kami dari tidur kami?
menjadi tidak ada apa-apanya azab yang pernah mereka alami jika dibandingkan situasi yang sangat menakutkan. Demikian Allah menggambarkan situasi pada waktu itu. Ya, semoga ini bisa kita bisa membayangkan bagaimanalah luar biasanya pada waktu itu. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa inna fil Qur'ani ladalilan 'ala dzalik. Sungguh dalam Al-Qur'an ada disebutkan hal itu. Fa idza ja'atit tammatul kubra, ketika malapetaka besar datang. Summa yabki hatta yabulla lihyatuh. Kemudian Abu Muhkam Al-Jasari pun menangis sampai basah jenggotnya. Beliau membayangkan pada waktu itu fenomena yang luar biasa, sangat menyeramkan dan mengerikan. Itulah poin ketiga. Di mana ikhwah, poin ketiga ini menunjukkan bahwasanya perbandingan antara azab alam barzakh dengan situasi yang menakutkan di hari kiamat, di hari berbangkit, itu perbandingannya bagaikan orang yang tidur dan orang yang celaka. Demikian. Antara orang yang tidur dan orang yang melihat suatu hal yang sangat menakutkan yang mengancam dia. Demikian. Berarti ikhwah, situasi yang menakutkan itu sangat luar biasa, sehingga situasi yang menakutkan di alam barzakh itu belum ada apa-apanya. Begitulah Allah menggambarkan situasi keadaan orang kafir di saat mereka dibangkitkan. Berikutnya ikhwah yang keempat, wa yudhifu nasun akhar malamihun jadidatun ila suratihim hala ba'thihim. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi baru tentang gambaran kondisi di saat mereka dibangkitkan, yaitu fa absaruhum lisyiddatil haul syakhisatun jahidatun, yaitu terkait dengan pandangan mereka. Pandangan mereka terbelalak, mata mereka melotot, ya, bukan dikarenakan ta'ajub, tapi dikarenakan sangkin mengerikan apa yang sedang mereka lihat. Mata mereka terbelalak, mata mereka melotot. Wa afidatuhum khaliyah, hati mereka itu kosong. Kosong di sini ikhwah, ini apa? Gak tahu mau ngapain, gak tahu ini situasi ini bagaimana, gak faham. Ketidakfahaman, kebodohan, ketakutan, mengerikan itu menjadi satu. Gak bisa memahami situasi ini kenapa. Ikhwah, ketika kita mengalami ketakutan, misalnya tiba-tiba gempa terjadi, maka hati kita sudah berbicara, oh ini sedang gempa, maka saya harus pergi ke tempat yang aman. Itulah hati kita berbicara, ya. Dia memberikan solusi. Ketika antum terkejut, tiba-tiba di depan antum seekor harimau, hati antum akan bicara, ayo lari, paham apa yang akan dilakukan. Ya. Ketika kita terpojok misalnya, karena kita telah kedapatan melakukan kesalahan, hati kita bicara, akal kita bicara, oh kita dalam situasi seperti ini solusinya. Demikian ikhwah. Tapi di saat itu manusia tidak tahu apa solusi, tidak paham apa yang terjadi dikarenakan situasi yang sangat menakutkan. Wa afhidatuhum hawa, hati mereka kosong, gak mengerti, kosong, gak tahu apa yang harus mereka lakukan. Illa min haulil ladzi yuhitu bihim. Itu semua terjadi gara-gara apa? Dikarenakan situasi yang mengerikan itu sedang mencakup, meliputi mereka. Qala ta'ala, wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian mengira bahwasanya Allah itu lalai, tidak
tahu dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan kalian kira Allah itu tidak mengerti, tidak tahu, lalai atas kelakuan orang-orang yang zalim. Jangan. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sungguh Allah itu hanya menunda. Allah tidak menghukum mereka. Bukan berarti Allah tak tahu akan perbuatan mereka. Bukan Allah tak mengerti. Bukan Allah lalai akan tingkah laku aniaya yang mereka lakukan. Bukan. Tapi innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Allah memberi tunda, menunda azabnya. Kapan itu? Liyaumin taskhasu fihil absar, di hari mata terbelalak. Di hari mata melotot dan terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, di mana mereka harus bergegas datang menuju suara panggilan. Muqni'i ru'usihim, kepala mereka harus tegak. Ya. La yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak bisa berkedip. Wa afhidatuhum hawa, hati mereka hampa kosong. Surah Ibrahim ayat 42-43. Dari ayat ini ikhwah, bahwasanya di situ menyebutkan yurassimu masyhadan liqaumin fi zahmil haul. Ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana suasana di mana kedahsyatan itu terjadi berlapis-lapis. Dahsyat, suatu hal yang mengerikan, satu hal yang menakutkan, satu hal yang membuat kita tuh bingung, satu hal yang membuat kita hampa, kita nggak mengerti. Itu berlapis-lapis, ya. Kejadian yang berlapis-lapis, situasi yang sangat berlapis-lapis, kengerian yang berlapis-lapis, itulah yang dilihat. Mashhaduhum musri'ina la yalwuna ala syai'. Mereka bergegas berangkat menuju suara panggilan kepada mereka. La yalwuna ala syai', mereka enggak peduli dengan siapapun. Yang mereka peduli, yang mereka sedang fikirkan hanya diri mereka sendiri. Bagaimana nasibnya, bagaimana azab yang sangat mengerikan sedang menunggu mereka, dan semua berkecamuk menjadi satu. Situasi yang mengerikan berkecamuk dengan hati yang sangat takut atas situasi tersebut. Wala yaltafituna ila syai', dan mereka dalam kondisi seperti itu, yang mereka berangkat secara cepat menuju panggilan itu, panggilan suara tersebut, ya, mereka tak peduli kiri kanan. Dan satu hal lain ikhwah, mereka tidak ada menoleh kiri dan kanan. Mungkin para permisa masih ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hufatan, uratan, ghurlan. Hufatan tak beralas kaki, uratan telanjang tanpa busana, ghurlan tak berkhitan. Aisyah, bunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah nanti mereka saling melihat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, sungguh urusan pada waktu itu jauh lebih besar. Apa yang difikirkan orang pada waktu itu jauh lebih besar ketimbang dia melihat kiri kanan, ketimbang dia saling lihat-lihatan. Tak terfikir sedikit pun waktu itu melihat sana sini. Yang terpikir, yang menyebut sesak nafas itu adalah gimana nasib mereka. Gimana nasib mereka ini? Azab apa yang akan mereka lihat, yang akan menimpa mereka? Depan mereka sudah neraka. Kemudian la yaltafituna ila syai', mereka tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Rafi'ina ru'usihim, kepala mereka terangkat. La an iradatin, bukan dikarenakan mereka ingin mengangkat. Memang leher mereka sudah Allah jadikan satu, kaku. Begitu, memang begitu. Tidak, di luar kendali mereka sudah.
Kemudian lakinnaha masdudah, ke leher mereka itu sudah terpaku menjadi satu. Harus diangkat leher mereka. La yamlikuna laha harakan. Ya, dan mereka tidak punya kendali sama sekali. Jadi kendalinya itu tidak di tangan mereka. Kemudian yamtaddu absaruhum ila ma yushahiduna minar ru'b. Mata mereka tertuju kepada pemandangan fenomena kondisi yang sangat menakutkan. Wala yatrufu wala yartaddu ilaihim. Mata mereka tak bisa berkedip dan mata mereka tidak bisa terpejam. Mau tidak mau mereka harus melihat situasi yang mengerikan. Ikhwah, kalau kita melihat sesuatu yang mengerikan, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Minimal kita bisa mengedipkan mata kita agar kita tidak bisa melihat situasi yang mengerikan. Itulah minimal. Kalau kita nggak bisa lari, kalau hati kita nggak ngerti mau ngapain, minimal kita bisa mengedipkan, pasrah apa yang terjadi, kita kedipkan mata kita. Tapi pada waktu hari berbangkit, mata pun tak berkedip. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus melihat situasi yang mengerikan tersebut. Tidak bisa mereka berkedip. Kalau berkedip masih mendingan, ikhwah. Tak terlihat fenomena yang mengerikan. Tapi Allah sudah menjadikan mata mereka kaku, leher mereka kaku. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus melihat situasi yang sangat mengerikan. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Bahkan bukan sekedar melihat seperti ini, tapi mata mereka terbelalak, takut, terkejut, pokoknya semua glide menjadi satu campur aduk. Kemudian wa qulubuhum min faz'in khawiyah. Hati mereka itu ketakutan, ya. Ketakutan dan hati mereka hampa dan kosong. La yadummu syai' ya'unuhu aw yahfazunahu aw yatadakkarunahu ya hawaun khawiyah. Di mana pada saat itu mereka nggak tahu apa yang telah terjadi, mereka nggak paham ini bagaimana, mereka nggak tahu apa solusinya, mereka nggak tahu, pokoknya nggak ngerti apa yang terjadi. Seperti yang kita katakan tadi, ikhwah. Kalau seorang melihat rumahnya terbakar, dia masih bisa paham apa yang harus mereka lakukan. Dia bisa berlari keluar menyelamatkan dirinya. Kalau ada seorang yang tiba-tiba terpergok ataupun berpapasan dengan mobil yang sedang ngebut sementara dia naik sepeda motor, pada saat itu ini sesuatu yang sangat mengerikan. Dia masih bisa berpikir, dia bisa dengan tiba-tiba dia bisa membelokkan rodanya. Artinya hati itu punya pemikiran yang spontan. Demikian ikhwah. Tapi di saat hari kiamat nanti, ikhwah, hati pun nggak tahu, nggak mengerti, takut, nggak paham apa yang terjadi, mengapa sampai seperti ini, kok sangat menakutkan seperti ini, mengapa sangat mengerikan seperti ini. Hawiyah, kosong dan hampa. Ya, tidak ada satupun pengetahuan yang pernah mereka dapati yang bisa memahami situasi ini. Hadza huwal yaum alladzina yuakhiruhumullah ilaih. Itulah hari yang nanti Allah tunda, ya, untuk orang-orang yang zalim ini. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, tidak menyiksa, tidak menghukum orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat aniaya, kecuali hanya untuk agar mereka melihat bagaimana situasi yang sangat mengerikan itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang zalim semasa di dunia, itu salah satu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja, ya bisa jadi ketika seorang zalim Allah hukum semasa di dunia, maka dia akan taubat. Dia bisa sadar akan kezalimannya. Dia seorang zalim, kemudian Allah timpakan dia penyakit-penyakit yang kronis, dia bisa sadar, ikhwah.
Dia bisa taubat kepada Allah. Dia bisa menyesali perbuatan zalim yang dia lakukan. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, Allah apabila ada hambanya yang datang memohon ampun, sebesar apapun dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sayangnya Allah. Tapi ketika Allah biarkan ini orang zalim semakin lama semakin kaya, ini orang zalim kok sepertinya semakin berkembang usahanya, walaupun dia telah melakukan sikut kiri sikut kanan, walaupun dia telah melakukan jilat atas injak bawah, dia menzalimi saing-saingannya, dia menfitnah saingan-saingannya. Ini orang kok mulus, perdagangannya mulus, perjalanan hidupnya mulus. Sepertinya bagus-bagus aja. Sepertinya Allah sayang dengan dia, begitu. Enggak, ikhwah. Ya, enggak. Ya. Jika dia dalam keaniayaannya sampai dia mati, itu tandanya Allah sedang benci dengan dia. Allah hanya Allah berikan dia istidraj. Ya. Istidraj karena banyak manusia itu, ikhwah, apabila dia melihat Allah berikan dia ekonomi yang melimpah ruah, kemewahan harta, dia merasa Allah sedang memuliakan dia. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu apabila Allah muliakan dia, Allah mudahkan rezekinya, dia mengatakan bahwasanya sungguh Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalah faqadara alaihi rizqah. Apabila Allah coba dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, dia akan katakan sungguh Tuhanku telah menghinakanku. Demikian, ikhwah. Ya. Ini manusia kebanyakan seperti itu cara berpikirnya. Dia mengira kalau Allah beri dia kelimpahan dunia berarti Allah sedang memuliakan dia. Kalau seperti inilah orang mulia standarnya, maka Qarun orang yang paling mulia, tapi dia mati ditenggelamkan oleh Allah. Dia dan seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Oh, orang ini zalim, tapi kenapa jabatannya semakin lama semakin naik? Tidak ada kendala, seolah mulus sampai atas misalnya. Maka kita katakan kalau itulah nilai kemuliaan seseorang, sungguh Fir'aun adalah orang yang paling mulia. Karena peringkatnya dia telah menduduki jabatan yang tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada itu, yaitu raja. Tapi kan Allah hancurkan dia, Allah hinakan dia. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia, ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum. Hadza huwal yaum alladzi yuakhiruhumullahu ilaihi. Inilah hari, ya, yang Allah telah janjikan untuk orang-orang yang zalim. Allah akan siksa habis-habisan dia di sini. Haitsu yaqifuna hadzal mauqif. Mereka akan berdiri di tempat ini, wa yu'anuna hadzal ra'b, dan akan melihat bagaimana situasi yang sangat mengerikan, yang sangat luar biasa. Alladzi yartasimu min khilali hadhil maqati arba'ah, yang Allah gambarkan dalam ayat-ayat, ya, potongan-potongan ayat yang 4 ini. Mudhilan akhidan bihim, di mana situasi itu sangat mencengangkan mereka, yang akan mencengangkan mereka, yang membuat mereka sangat takut. Katairis saghiri fi makhalibil basyiqi ra'ib, seperti burung kecil yang sedang diintai oleh puluhan burung-burung pemangsa. Burung kecil, apalah daya seekor burung kecil gak akan bisa membela dirinya dari intaian burung-burung pemangsa. Burung elang, burung sakar. Bukan hanya satu, ya, bagaimana takutnya. Bagaimana takutnya burung kecil ini. Dia lihat semua burung-burung pemangsa itu sedang mengintai dia. Begitulah situasinya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian fasur'atu al-muharwalatu al-madfu'atu. Kondisi pada waktu itu berjalan dengan bergegas dan berlari. Madfu'atu artinya seperti orang yang ditolak. Bayangkan, ikhwah.
Ya kalau orang lari, itu tahulah kita bagaimana kecepatannya. Ini lari ini menuju suara panggilan tersebut. Dia berlari, bukan hanya berlari, tapi seperti orang yang sedang ditolak. Begitulah mereka berlarinya. Musri'in, ya, bergegas. Fil hay'ati syakhisati al-makruhatil masydudati. Dengan kondisi mata mereka terbelalak yang tidak bisa berkedip, kaku. Sambil berlari, mata terbelalak, hati takut, ya. Ma'al qalbil faza'i mafza'i at-ta'iril khawiyah min kulli wa'in minal idrak. Itu bagaikan, ya, hati itu takut bagaikan seekor burung yang siap dimangsa. Kulluha tushi bil hauli alladhi taskhasu fil absar. Semuanya itu membuat mata menjadi melotot dan terbelalak. Itulah gambaran yang keempat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bagaimana situasi orang kafir, ya, pada saat hari berbangkit. Yang kelima yaitu wa yusawwirul Qur'an al-faz'u alladhi yusaitiru ala nufusil kuffar fi yaumil mauqifil azim. Kemudian Al-Quran juga memberikan kita gambaran pada saat itu nafas orang-orang kafir, yang memberikan gambaran bagaimana nafas mereka, bagaimana jiwa orang kafir di saat-saat seperti itu, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 18? Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Dan kabarkan kepada mereka di mana di hari azifah yang sangat cepat, idzil maksudnya hari kiamat, izil qulubu ladal hanajiri kadhimin, di mana yang hati mereka, ya, nafas mereka itu tersesak-sesak sampai ke tenggorokan. Karena hati sangat takut membuat nafas mereka sesak. Biasanya kan seorang itu sesak di dada terasa. Ini saking sesaknya sampai tenggorokan. Jadi begitu, seperti orang tercekik. Itu dikarenakan sakit takutnya, ikhwah. Ya kalau kita lihat di dunia sekarang ini belum pernah ada orang yang saking takut sesaknya sampai tenggorokan. Paling sesaknya di dada, tapi ini saking menakutkannya nafas sesak sampai tenggorokan. Kita tidak tahu bagaimana situasinya. Wa malidh dhalimina min hamim. Sungguh tidak ada teman bagi orang-orang yang zalim. Wala syafi'i yuta', dan tidak juga ada penolong yang bisa diikuti. Surat Ghafir ayat 18. Wal azifatu al-qaribu ajilah, yang dikatakan azifah ini maksud dalam ayat wa anzirhum yaumal azifah. Kabarkan kepada mereka tentang hari azifah. Yang dikatakan azifah itu al-qaribul ajilah, yaitu hari yang sudah sangat dekat. Ya al-qiyamah, itu hari kiamat. Wal lafzu yusawwiruha ka'annaha zahifatun wa anfasu min nafsi wal anfas summa makrubah lahithah ka'annamal qulubul makrubatu tudghatu al khanazir. Lafaz ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana nafas dan jiwa seseorang itu sedang mengalami kesulitan, ya. Dan hati mengalami kesulitan seolah sedang ditekan, sedang dihimpit, sedang dihenyakkan hingga sampai ke tenggorokan. Wahum kadhimuna li anfusihim wa li alamihim wali mukhawifihim, dan mereka dalam keadaan takut, nafas mereka juga dalam keadaan sesak, kemudian dalam kondisi alam merasakan kesakitan, dan juga dikarenakan sangat takut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita
Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana sesaknya nafas pada waktu itu. Jadi bukan hanya mata yang melihat situasi yang sangat mengerikan, bukan hanya hati yang pada waktu itu kosong, hampa, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak mengerti apa yang sedang mereka lihat, tapi juga nafas yang sesaknya tidak sembarang sesak, tapi sesaknya sampai ke tenggorokan. Demikian para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Itulah 5 poin ya, di mana yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang kafir itu ya, bagaimana orang-orang kafir itu keluar dari kuburan mereka musri'in ya, artinya mereka bergegas dan mata mereka pun terlihat hina. Kemudian mereka keluar dari tempat mereka berbangkit, itu bagaikan jaradum muntashir, bagaikan belalang yang bertebaran ya. Kemudian mereka juga yang ketiga menyebutkan bahwasanya ketika mereka baru saja dibangkitkan, mereka mengatakan celaka dan mengatakan apa yang baru saja mereka alami, yaitu baru saja terputus apa yang mereka sedang rasakan, yaitu azab kubur. Bahkan mereka anggap itu hanya seperti perbandingan seperti orang yang sedang tidur dibandingkan orang yang sedang mendapat ancaman azab ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pada saat itu mata terbelalak, tidak bisa berkedip, harus mau tidak mau mereka harus melihat situasi yang menakutkan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu Al-Quran menyebutkan nafas tersesak sampai ke tenggorokan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda sekalian yang di rumah yang ingin bertanya seputar kajian pada pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau dapat melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama kita akan coba bacakan dari pesan WhatsApp terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah kita boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saat mengetahui seorang kafir atau Nasara meninggal dunia? Demikian Ustadz dari hamba Allah di Solo. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Allahu a'lam bissawab. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi orang kafir itu ketika dia meninggal dunia juga termasuk milik Allah. Ya, milik Allah, dan dia juga kembali kepada si pemiliknya. Ya, mereka, kita, muslim, kafir itu milik Allah. Inna lillahi, kita itu milik Allah, siapapun kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, muslimkah ataupun kafirkah. Jadi ucapan istirja ini kita ucapkan ya ketika kita mendengar jika ada manusia yang meninggal dunia. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu untuk mengingatkan diri kita, bukan mendoakan dia. Ya, mengingatkan diri kita. Ada yang meninggal, inna lillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita itu akan kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya ucapan ini itu untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan orang yang masih hidup. Ya. Kalau hal itu didengar oleh orang-orang kafir, semoga dia faham bahwasanya dia kafir, ya, dia sekarang hidup, dia itu milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah, makanya taubat gitu. Kita juga seperti itu. Inna lillahi, kita itu milik Allah. Artinya
Kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah seperti orang yang kembali kepada Allah, di mana dia akan dihisab, di mana dia akan memperhitungkan semua amalan-amalannya. Kata kita harus kembali kepada Allah. Kita juga seperti itu. Mumpung kita kejadiannya belum seperti orang yang di hadapan kita, yang kita dengar ya sudah meninggal dunia, siapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Allahu a'lam bishawab. Tetap kita ucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ucapan ini sebenarnya kembali ke kita, orang yang mengucapkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Mulyo Pamus di Tanjung Marawa, Medan, Ustaz. Ya, silahkan Pak pertanyaannya. Bertanya, Ustaz. Di sini saya mohon tafsirnya, Ustaz. Di hari kiamat nanti, Ustaz. Ada mereka memakai pakaian hijau dari sutra. Di sini tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat 31, Ustaz. Ini bagaimana memaknainya kita ini, Ustaz? Apakah ada satu kumpulan, satu organisasi gitu yang pakai pakaian hijau, yang mengatakan bahwa dia tarikot pakaian hijau? Apa ini berkaitan dengan itu, Ustaz? Di hari kiamat nanti pakaiannya hijau gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Sayangnya Bapak tadi tidak menyebutkan ayatnya. Sampai sekarang belum teringat saya tentang ayat yang ada pakaian soal Kahfi yang ada pakai hijau. Khudrum min istabraq. Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Baik, selanjutnya ikhwah. Baik. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Cikarang. Ustadz, jika hari berbangkit manusia dibangkitkan dari tulang ekornya, apakah sama jika orang kafir yang jasadnya dibakar menjadi abu lalu dibuang ke laut, sedangkan tulang ekornya pun menjadi abu? Syukran jazakallahu khairan. Silahkan, Ustaz. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Situasi ataupun fenomena yang terjadi setelah kematian itu, ikhwah, itu banyak hal-hal yang di luar nalar kita. Ya, banyak hal-hal yang berada di luar nalar kita. Seperti kita contohkan dalam hadis yang panjang yang telah kita baca, yang pernah kita baca, bahwasanya ketika nyawa tersebut dibawa ke langit, kemudian dikembalikan ke jasadnya, kemudian malaikat mungkar dan nakir datang dan membentaknya dan mendudukkan orang tersebut. Ya, dan mendudukkan orang tersebut. Permasalahannya adalah di mana tempat didudukkan. Padahal dikembalikan ke jasadnya. Ya, kalimat dikembalikan, roh itu dikembalikan ke jasadnya. Ya, zohirnya bahwasanya jasad yang pernah ditempati oleh roh sebelumnya, yaitu jasad yang dunia. Ya, kita ketahui bagaimana ruang tempat dimakamkannya mayat tersebut kan sempit. Tidak bisa untuk duduk, hanya untuk tidur. Ya. Untuk tidur itu pun sepas-pasnya saja. Lantas ketika Rasulullah mengatakan dikembalikan nyawanya ke jasadnya, lantas kemudian datang malaikat dan membentaknya, kemudian menyuruhnya duduk. Dudukkanlah dia. Gimana duduknya? Padahal kalimat nyawa dikembalikan. Satu. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Terus bagaimana kalau seandainya seorang yang dia meninggal, kemudian jasadnya dibuang ke laut dan dimakan ikan, ya, dimakan ikan. Bagaimana? Apakah
ini nanti nyawanya dikembalikan ke jasad yang mana ini? Apakah dikembalikan ke jasad yang sana, yang dimakan ikan sana, atau dimakan hiu sana? Tidak tahu. Demikian juga tentang tulang ekor. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua jasad anak Adam itu habis kecuali tulang ekor. Dia yang kekal. Tapi bagaimana dengan orang yang matinya dibakar, ya, dibakar lah kita katakannya, dibakar hingga tulang-tulang ekornya pun hancur menjadi debu. Hingga tulang-tulang ekornya pun hancur menjadi debu. Kemudian setelah itu ditebarkan di lautan. Itu bagaimana? Dari mana mereka nanti akan dibangkitkan? Tetap dari tulang ekor. Dari tulang ekor yang sudah hancur tersebut, Allah akan satukan tulang ekor tersebut, kemudian baru yang lain mengikut setelah itu. Demikian. Begitulah zahir dari penyebutan hadis. Bagaimana itu? Allahu a'lam bissawab. Kalau bagaimana kita nggak ngerti, ya. Begitulah yang harus kita yakini dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bissawab. Naam. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Selanjutnya kita akan coba kembali angkat pertanyaan dari layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dan di mana, Pak? Dengan hamba Allah di Banten, Serang. Silahkan Pak pertanyaannya. Iya, Ustadz, mau nanya ini Tat ya, kalau apa itu kita udah di alam kubur, udah meninggal, apakah bisa itu bertemu dengan mungkin ibunya gitu, sama-sama sudah meninggal, atau dengan orang lain gitu Tat? Itu aja Tat ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ustaz. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada menyinggung masalah ini, bahwasanya seorang mukmin bisa jadi dia bertemu dengan mukmin yang lain, dikarenakan ruh seorang mukmin itu akan diletakkan di dalam burung yang bertengger di pohon-pohon surga. Jadi ruh seorang mukmin itu terkadang mereka di alam kuburnya, di kuburannya, juga terkadang Allah letakkan di burung-burung yang bertengger di surga. Adapun ruh orang yang mati syahid, Allah letakkan, ya terkadang balik ke kuburannya, terkadang juga ruhnya diletakkan di burung yang sarangnya itu ada di bawah arasy. Kemudian mereka kalau ruh para syuhada yang ada dalam burung ini, jenis burung ini mereka yang bisa kemana-mana. Adapun orang mukmin dia hanya bisa bertengger di pohon-pohon surga. Jadi beda fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan disitulah mereka bertemu, satu burung dengan burung yang lain. Ya, apabila mereka bertemu, maka mereka akan saling bertanya, mana si fulan, gimana si fulan, kapan kamu bertemu terakhir? Disinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jika mereka sama-sama penduduk surga, mereka sama-sama mendapatkan nikmat kubur, mereka bisa bertemu, ya, bertemu di surga, ya, ketika mereka berada dalam perut-perut burung tersebut. Demikian. Ya, berarti kalau dia bukan orang yang penduduk surga atau dia sedang diazab neraka, maka tidak ada jalan untuk bertemu dengan ruh-ruh yang lainnya. Itu hanya diberikan kepada ruh-ruh orang mukmin yang mendapat nikmat surga ataupun mendapat nikmat alam barzah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, para ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Ya, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza
Wastaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.